Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pengantar materi pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk kelas 12. Adapun yang akan kita pelajari untuk semester ini untuk aspek pengetahuan yaitu menganalisis gangguan pada sistem instrumen. Yang berikutnya menganalisis gangguan sistem sinyal, berikutnya menganalisis gangguan sistem starter, dan menganalisis gangguan sistem pengisian. Untuk keterampilannya sendiri ini ada 4 juga ya. Memperbaiki sistem instrumen, memperbaiki sistem sinyal, memperbaiki sistem starter, memperbaiki sistem pengisian. Ada 4 juga ya. Kalau kita lihat sama ya. Cuma yang bagian pengetahuan ini menganalisis, yang bagian keterampilan ini memperbaiki. Itu apa? Nah, jadi kedua-duanya kalian harus mahir nanti ya. Jadi sebelum memperbaiki harus kita analisis ya. Nah, dengan analisis kita bisa melakukan diagnosa ya. Jadi kita bisa langsung menuju bagian yang kita rusak. Maksud saya bagian yang kita perbaiki. Nah, untuk sistem instrumen ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Yang pertama, pengertiannya ya. Nah, pada sepeda motor, sistem instrumen ini adalah perlengkapan ya yang berupa alat ukur dan berfungsi untuk memberikan informasi tentang keadaan sepeda motor tersebut pada pengendara ya. Intinya alat ukur ya, alat ukur yang memberikan informasi ya, informasi kepada pengendara ya atau kita ya. Nah, ini ada beberapa alatnya yaitu speedometer ya, speedometer, odometer, fuel meter, tachometer, oil pressure gauge ya, ammeter. Dan di gambar yang saya sajikan ini ada 3 ya, ada 3 yang tampil ya. Yang pertama adalah speedometer. Nah, speedometer ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan kita ya. Jadi ini terhubung langsung dengan roda bagian depannya. Jadi kita bisa mengetahui kecepatan kita seberapa ya. Kecepatan kita seberapa itu namanya speedometer ya. Jadi jangan salah. Biasanya salah persepsi ya, speedometer itu keseluruhan, padahal tidak ya. Speedometer itu adalah bagian yang saya tunjuk itu ya. Jelas kan ya? Yang berikutnya adalah odometer. Apa itu odometer? Nah, odometer adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui jarak motor tersebut ya. Jarak motor tersebut. Nah, ini berfungsi apa ya? Odometer ini dia bisa menjadi indikator perawatan ya. Jadi sudah berapa kilometer perjalanan kita, ini sudah waktunya kita lakukan perawatan berkala ya, seperti penggantian oli, penggantian filter, atau mungkin prosedur tune up lainnya ya. Yang berikutnya adalah fuel meter. Fuel meter ini tugasnya dia menampilkan level dari bahan bakar kita ya. Jadi ketika posisinya di E berarti bahan bakarnya sudah menipis ya atau bahkan habis. Yang berikutnya adalah tachometer ya. Tachometer adalah alat ya. Alat juga, cuma nggak tampil di sini ya. Nah, tachometer ini sebenarnya ada di motor-motor yang terbaru ya, yang 3 di bawah itu yang saya kasih tanda plus itu ya. Nah, itu untuk motor-motor yang baru ya, dengan teknologi kelistrikan yang lebih baru. Ini tachometer fungsinya adalah mengetahui RPM ya, RPM. Apa bedanya RPM dengan kecepatan? Nanti tunggu di soal ya, nanti kalian cari sendiri. Yang berikutnya oil pressure gauge atau tekanan oli ya, indikator atau alat pengukur tekanan oli. Yang berikutnya adalah ammeter. Ammeter alat yang digunakan untuk mengukur
arus ya, arus listrik yang ada di kendaraan kita. Berikutnya adalah sistem sinyal ya. Sistem sinyal ini banyak sekali, cuma di sini saya sebutkan. Namun sebelum saya jelaskan ketiga komponen ini, kalian harus tahu dulu fungsi dari sistem sinyal. Sistem sinyal adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk memberi informasi kepada kita jika kita sebagai pengendara ya, atau kita mengendarai kendaraan tersebut, maupun pengendara lain. Ini ada tiga ini ya, ada tiga yang secara umum ya, padahal masih banyak lagi karena banyak terjadi inovasi-inovasi di bidang kelistrikan otomotif. Yang pertama ya, saya jelaskan aja yang tiga ini dulu. Nanti kedepannya saya jelaskan di video-video lainnya. Yang pertama adalah lampu sein ya, lampu sein. Ini tugasnya memberikan isyarat kepada pengendara lain jika kita ingin berbelok, mendahului ataupun balik arah. Adapun komponen-komponennya ya, ini sekilas saja ya. Lampu sein itu terdiri dari lampu sein ya, dari awal dulu ya. Terdiri dari baterai ya, baterai, flasher, saklar ya, saklar geser itu. Habis itu fuse ya, kunci kontak, dan beban ya. Bebannya apa ya, ini yang kalian lihat gambar sein ini, itu adalah beban ya. Yang kedua lampu rem. Lampu rem ini lampu yang tugasnya memberikan peringatan kepada pengendara di belakang kita ya, kepada pengendara di belakang kita supaya hati-hati ya, karena kita akan melakukan pelambatan atau berhenti ya. Komponen-komponennya adalah nanti berupa baterai juga ya, kunci kontak, saklar. Nah, saklarnya ini ada dua, di switch bagian rem kanan ya, dan juga ada switch di bagian rem kaki ya, atau rem belakang ya. Jadi switchnya ada dua, di bagian depan dan di bagian rem belakang. Itu ya sekilas dulu. Terus lampu netral. Lampu netral ini sebenarnya adalah indikator posisi Prisneleng kita ya, Prisneleng kita. Jadi ada juga yang nanti ada yang menunjukkan posisi ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan N. Nah, itu nanti ada juga. Dan rangkaiannya nanti sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas ya, ketiganya ini tentang rangkaiannya, terus cara memperbaikinya. Namun sebelumnya harus kita pahami dulu cara mendiagnosisnya. Berikutnya adalah sistem starter. Nah, sistem starter adalah alat elektrik yang berfungsi untuk memutar poros engkol, yaitu tipe saya ya. Nah, harusnya itu memutar poros engkol ya, bukan seperti itu tulisannya. Ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu dengan motor starter, dan berikutnya adalah ACG starter. Jadi dia nggak pakai motor starter ya, yang ACG ini dia menggunakan spool ya. Jadi tegangannya dibalik ya. Yang semula spool ini atau ACG ini menghasilkan listrik, dia listriknya dibalik dari baterai ya. Ada mekanismenya nanti sehingga dia bisa menjadi motor ya, seketika ya, seketika bisa berputar karena tegangannya dibalik ya, dibalik dari baterai. Nah, itu nanti ada mekanismenya sendiri. Berikutnya adalah sistem pengisian. Nah, sistem pengisian ini adalah sistem yang sangat penting ya, sangat penting sekali di sepeda motor. Fungsinya yaitu mencharging baterai agar tegangan baterai selalu stabil ya, stabil. Untuk sepeda motor idealnya itu adalah
12 volt ya, tapi ketika terjadi charging mungkin bisa 14, 13 atau bahkan 15. Nanti kita akan belajar komponennya, cara memeriksa komponennya satu persatu, cara mengukurnya ya dengan multitester, dan yang terakhir cara memperbaikinya. Nanti kalian praktekkan di rumah ya, semuanya yang bagian praktek ya, bagian prakteknya kalian praktekkan di rumah. Ini saya memandu kalian dengan video ya. Ini videonya nanti berupa teori terapan ya. Jadi bisa kalian terapkan teori yang saya kasih di video ini, dan selalu ada update di channel ini, dan nanti kalian bisa diskusi melalui grup pembelajaran kita di WA ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu video pengantar dari saya. Semoga kalian paham apa yang akan kalian pelajari semester ini ya, yang akan kalian pelajari semester ini, supaya kalian nggak bingung ya. Tetap tonton channel ini ya, karena setiap harinya akan selalu update video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.